Banyak anak muda nanya ke kami gimana caranya supaya masa muda saya bisa maksimal. Kami bagikan tipsnya di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan video-video yang ada di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung channel ini. Ya, semua anak muda sekarang pastinya ingin maksimal. Gimana caranya ya biar saya bisa cepat bebas finansial, biar cepat jadi manajer, biar bisa masuk Forbes 30 under 30, bukan 30 under pressure ya. Banyak tips yang pasti udah teman-teman simak pastinya. Tapi kami hari ini mau bagiin tips versi kami, bukan karena kami merasa kami udah maksimal sih, paling maksimal gitu ya. Tapi kami merasa ini ada beberapa hal-hal yang menurut kami penting dalam kita menjalani hidupan sebagai 20 something ya, anak usia 20-an awal, supaya kehidupan masa muda kalian bisa makin maksimal. Ini 3 tips dari kami. Satu, yang pertama, kita harus mengelola ego kita. Versi gua nih, versi kami, kita harus mengelola ego kita. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita waktu usia kuliah itu kan belum pernah ngerasain punya uang sendiri. Punya uang sendiri ya dikasih dari orang tua, uang jajan gitu kan. Tapi sekarang ketika udah kerja, mungkin merasa ini uang gue sendiri, uang gue seutuhnya. Gue bisa nikmati semau-maunya gue. Atau ketika kita ke restoran gitu ya, kita mungkin merasa gue layak nih diperlakukan sebaik mungkin karena gue kan bayar di restoran ini, karena gue kan bayar gitu ya. Jadi sering denger ya attitude orang seperti ini gitu. Jadi ketika kita merasa kita punya uang, kita merasa kita harus keep up gitu ya dengan gaya hidup orang-orang di sekeliling kita harus berlomba-lomba menyaingi mereka, memuaskan ego kita gitu ya. Sebenarnya itu hanya akan otomatis menaikkan biaya hidup kita ya. Tapi kalau kita humble, kita mau kekayaan kita naik setinggi apapun, mau kekayaan kita sebanyak apapun, tapi kita tetap jaga lifestyle kita tetap di certain level, itu akan membantu kita satu, lebih damai hatinya gitu ya, lebih tenang. Ya udah bodo amat orang luar mau ngomong apa, terserah gitu ya, gue nggak terlalu mikirin, yang penting gue happy. Dua, itu lebih ekonomis justru gitu ya, gaya hidup seperti itu. Kita bisa lebih mengelola ego kita, hati kita, untuk nggak gampang terbuai ikut sama apa yang mungkin society, masyarakat katakan, kalau kamu udah 20-an harusnya udah punya ini, udah 20-an akhir harusnya udah manajer dan sebagainya. Jadi ego kita kelola. Iya, jadi seperti yang sering di-share juga ya. Jadi benar banget perkataan itu bahwa biaya hidup murah, yang mahal itu gaya hidup. Ya gaya hidup itu apa sih? Gaya hidup itu kan sebenarnya ego gitu ya, gengsi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa secure sama diri kita apa adanya, nggak usah ikut-ikutan orang lain, itu akan sangat membantu kita. Pertama udah pasti lebih lebih happy gitu ya, karena kan ya memang happiness-nya dari dalam gitu. Jadi kita nggak ikutan orang lagi happy kita juga jadi happy, orang lagi down terus kita juga jadi down. Ya udah, kita secure aja dengan diri sendiri. Dan yang tadi Sam juga udah bilang bener banget, juga secara finansial itu akan sangat membantu banget gitu, karena ya kita akan jadi fokus untuk spending memang yang menurut kita penting-penting aja, yang menurut kita memang itulah prioritas di hidup kita. Yang nggak prioritas ya udah kita nggak spending. Betul. Dan ada satu quote juga yang saya setuju banget, bahwa you can afford anything but not everything. Gitu. Jadi maksudnya ya apapun kamu mau, mungkin kamu bisa beli gitu ya, pelan-pelan. Tentunya ada proses di sana, ada nabung, tapi ya nggak bisa semuanya, tetap harus pilih gitu. Ya mungkin adalah 1% orang di dunia ini yang bisa beli apapun yang mereka mau, tapi kan ya for the rest of the world ya kita harus pilih gitu apa yang sebenarnya benar-benar kita mau. Kita belajar di kelas ekonomi dulu, namanya opportunity cost ya. Nah, sebenarnya ini esensinya opportunity cost sih. Jadi misalkan teman-teman memilih untuk membeli upgrade mobil, ya uang yang teman-teman pakai untuk beli mobil itu bukan hanya untuk beli mobil, tapi juga sebenarnya teman-teman kehilangan kesempatan untuk yang lain-lain. Misalkan uang itu sebenarnya bisa ditabung, sebenarnya bisa dipakai untuk yang lain-lain. Jadi ketika kita membeli sesuatu, pastiin dulu deh, pastiin itu benar-benar bukan karena ego, bukan karena kita ikut-ikut kata orang, bukan karena kita merasa saya akan lebih jadi hits kalau saya pakai barang ini gitu ya, karena ya
nggak ada habisnya beneran. Percaya deh, di usia 20-an kalian hadapi, di usia 30-an pun kami hadapi gitu ya. Dan the sooner we come to terms bahwa ini ya kita udahlah hidup apa adanya aja gitu, tidak usah ngikutin ego, itu akan lebih baik. Yang kedua adalah kelola perasaan. Nah ini mungkin buat cewek-cewek kali ya, lebih berat gitu, karena atau kan mungkin orang yang lebih baperan aja, iya, yang lebih sensitif gitu, ya. gitu. Dan ya ini kan sering ditemukan juga di kota besar di ibu kota kita tercinta gitu kan, tetangga ikutan komentarin gitu kan, kok manajer masih naik bus aja gitu, atau nanti pas kumpul-kumpul keluarga dikomentarin HP-nya kok masih gitu-gitu aja gitu kan, atau tasnya kok ini sih, kamu tasnya ini nggak keren sih atau gimana ya, maksudnya selalu ada aja gitu mungkin orang yang mengkomentari gaya hidup kita gitu ya, mungkin nggak ada maksud buruk ya, mungkin itu small talks-nya mereka doang gitu ya, tapi kadang-kadang ada yang nyampenya di pendengar itu ya jadinya kena perasaan gitu ya, jadinya tersinggung atau jadinya merasa minder atau ya perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, dan ini yang harus kita kelola gitu, karena kita nggak bisa, kita nggak bisa halangin burung untuk terbang-terbang di atas kepala kita nih, tapi kita bisa halangin mereka untuk nggak bersarang gitu. Jadi kita nggak bisa halangin orang-orang mau komentar gimana gitu ya, tetangga, temen, om, tante, kadang-kadang mama, orang tua gitu ya, atau mertua sendiri bahkan, atau mungkin bahkan suami sendiri, atau mungkin anaknya sendiri komentar, ya maksudnya kita tidak bisa menghalangi gitu ya orang-orang berkomentar, karena ya again, ya itu mulut mereka gitu ya, itu pemikiran mereka, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita kelola perasaan gitu ya. Jadi tahu kapan harus tutup lewat aja gitu ya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Jadi nggak mendem perasaan. Ini again it's easier said than done, tapi buat kami penting sekali karena kami juga struggle di sini gitu. Ketika kami dalam perjalanan menuju usia 30-an, membangun apa yang kami punya sekarang bersama gitu ya sebagai keluarga, banyak, apalagi jadi content creator, exposing hidup kita keluar gitu, ada aja komentar-komentar, ada aja suggestion dari orang-orang dekat maupun orang-orang jauh tentang hidup kita. Dan ya itu, aku orangnya lebih easy go lucky, happy go lucky. Kalau mungkin lebih dibawa perasaan, jadi most of the time saya tidak suka jadi content creator, lebih suka tidak dikenal siapa-siapa gitu ya. Tapi ya itu kita coba sebagai suami istri ngobrol, komunikasi, kalau ada sesuatu pandangan yang kayaknya kurang berkenan didengar sama Klau, ini ada yang ngomong begini, dan to be honest ya, yang lebih sakit itu bukan dari kalian, bukan dari orang-orang follower, karena kan kalian nggak deket sama, ya mungkin maksudnya tiap minggu dengerin kami tapi kan nggak kenal siapa kami sebenarnya gitu, sehari-hari kan nggak main bareng gitu. Nah yang sakit itu ketika datang omongan dari keluarga ya, dari orang-orang yang deket gitu. Nah itu di saat-saat kayak gitu ya kita saling check and balance gitu, ini ngomong begini nih hatiku terluka, sebenarnya maksudnya apa gitu. Jadi kita berusaha kelola perasaan. Ketika kalau sharing aku coba untuk enggak kok, sebenarnya dia maksudnya nggak kayak gitu, emang orangnya tuh suka kritik aja misalkan, setiap orang yang ketemu dia pasti dikritik, jadi it's not about you personally, tapi it's about her, it's about him, bagaimana memang personalitinya seperti itu. Memang ada orang-orang yang hobinya tuh nasihatin orang lain, ada gitu, jadi kita nggak usah semua dibawa serius gitu, karena bisa jadi orang-orang ini begitu dia udah selesai ngomong ya udah kayak kentut aja gitu, selesai kentut lega itu, tapi terus habis itu lupa dia 5 menit kemudian tadi dia ngomong apa dia lupa itu. Jadi kita yang rugi kalau kita masukin hati terus menyimpan dendam sampai 3 bulan kemudian masih ingat gitu dia dulu ngomong apa gitu. Nah ini satu PR juga ya buat kami, dan I think it's very important. Personally saya merasa ini sangat penting untuk ya udah nggak terlalu mikirin apa kata orang, dan jalanan hidup sebagaimana kita mau, asalkan kita nggak nyusahin orang lain, itu paling penting. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kelola uang. Nah ini sangat penting dimulai di sedini mungkin gitu ya, kalau bisa mulai dari sebelum usia 20 ya mulai deh gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu concern terbesar kami sebagai orang tua, gimana caranya mengajarkan money management yang baik
untuk anak kami. Kenapa penting? Karena ya ini juga ada nih saying yang menurut saya benar lagi gitu ya. The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. Jadi selalu mengelola uang itu semakin dini, semakin muda itu semakin baik gitu. Karena semakin banyak jarak yang semakin banyak waktu yang diberikan untuk uang itu bertumbuh ya akan semakin maksimal gitu ya. Mungkin kita ngebayanginnya kayak kita nanam pohon aja gitu. Nanam pohon hari ini sama nanam pohonnya udah 20 tahun lalu. Ya yang 20 tahun lalu mungkin udah panen berkali-kali gitu. Yang hari ini mungkin masih nyiram gitu, belum merasakan manfaat apapun. Jadi ya penting banget pas usia 20-an di awal-awal kita mulai berkarir ada uang sendiri. Waktu uangnya justru masih kecil, masih gampang untuk kelola, ya kita belajar untuk mengelola dengan sebaik-baiknya gitu. Karena percayalah kalau kita mikir nanti aja deh nabungnya kalau misalkan gajinya udah 100 juta gitu. Kemungkinan besar dalam perjalanan kita mencapai 100 juta itu habit spending kita udah terbentuk, udah susah berubah gitu ya. Habit misalkan untuk spendingnya yang kurang bijak itu akan susah diubah di usia nanti kalau udah tua. Dan juga again gaji 100 juta itu might never come gitu ya. Hari dimana kita mendapatkan gaji 100 juta itu might never come. Jadi yang terbaik adalah waktu kita dapat gaji pertama sekecil apapun ya kita belajar mengelola dengan setia gitu ya, dengan bijaksana. Banyak hal sih yang kami, again ini talking from personal experience, banyak hal yang kami sacrifice gitu ya di usia 20-an. Ya udah sering cerita lah ya gimana kita kita nggak usah sewa rumah, kita tinggal aja di rumah orang tua. Ya memang karena orang tua juga welcome. Ya kedua karena kami mau menghemat juga gitu ya. Ini kalau kalian lihat kamar kami di rumah orang tua itu bener-bener kaget deh, kecil banget. Mungkin berapa ya, 2x2 ada nggak ya atau ya pokoknya kecil banget ya. 3x2 bener-bener ranjang itu cuma ranjang single berdua loh. Terus satu lemari juga satu lemari bujangan itu berdua juga gitu. Satu meja tulis udah that's it. Tapi kami ngerasa ya udah nggak apa-apa, kamar segitu cukup karena anyway kami berdua fokus kejar karir. Jadi bukan yang kayak di rumah santai-santai gitu kayak sekarang kan, maksudnya saya ya udah kerjaannya memang ya udah banyak di rumah gitu. Maksudnya memang akhirnya ya banyak bekerja di rumah, main sama anak di rumah. Jadi pada saat itu belum butuh kenyamanan di seperti rumah. Jadi ya udah yang penting asal ada kamar, bisa tidur, kita udah thank you banget. Jadi udah thank you banget ke orang tua mertua yang udah memberikan space gitu ya buat kita di awal-awal pernikahan. Ya itu terus juga kita juga sacrifice beli mobilnya belakangan aja, banyak naik kendaraan umum dulu ya di awal-awal karir, walaupun waktu itu sama-sama udah manajer gitu ya, tapi kami nggak memilih untuk punya mobil sendiri karena merasa hitung-hitung kayaknya naik kendaraan umum pada waktu itu masih lebih make sense gitu ya. Kantornya kebetulan sempat satu komplek gitu ya, jadi bisa berangkat bareng, pulangnya juga kurang lebih bisa bareng. Seperti itulah contohnya. Ya, jadi menurut saya kelola uang ini kenapa kita taruh di poin ketiga bukan poin kedua, poin ke-1, karena kelola uang ini sebenarnya jadi gampang kalau kita udah kelola perasaan kita, kalau kita udah kelola ego kita. Di buku-buku populer gitu ya, kayak Psychology of Money dikatakan sebenarnya uang itu bukan masalah matematika, uang itu masalah psikologi. Gimana kita kepingin ini, kepingin itu, melihat hal-hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Konser yang di Singapura sampai 6 hari udah sold out, apakah kita butuh nonton konser itu? Ya mungkin butuh gitu ya, mungkin yang fans garis keras mungkin bilang butuh, tapi mungkin kebanyakan dari kita sebenarnya ikut-ikut aja gitu, sebenarnya kepengen asik-asik aja, kepengen be in the join the trend gitu. Nah dari kita ngelola perasaan kita, ngelola emosi kita bisa lebih tahu gitu sebenarnya pengeluaran ini tuh perlu kita keluarkan atau enggak. Gini tuh pengeluarannya butuh atau saya sekedar ingin aja gitu. Nah untuk ngelola uang caranya banyak dan pasti kalian bisa temukan banyak video-video kami di channel ini. Tadi Klo juga udah sharing ya beberapa hal, tapi basically ya kalau ngelola uang sebenarnya simple, tinggal budgeting, nabung, dan kita taruh di instrumen investasi yang bisa bikin makin maksimal. Salah satunya itu deposito BPR by komunal.
Nah, kenapa deposito BPR by komunal? Mereka punya 3 keunggulan makin maksimal apa aja. Yang pertama, lebih untung. Bunga maksimalnya ini sampai dengan 6,75% per annum, lebih cuan daripada bunga deposito biasa. Lalu yang kedua, lebih aman. Perlindungan maksimal dari LPS dengan jaminan sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank. Dan yang ketiga, lebih praktis, jadi kalian cukup 1 kali daftar, nggak perlu keliling-keliling BPR demi BPR untuk mencari rate terbaik ya, kalian tinggal buka di aplikasi deposito BPR by komunal, ada lebih dari 200 BPR yang kalian bisa pilih dari dalam sana. Nah, kami nggak hanya ngomong doang nih, tapi benar-benar kami sudah jadi happy user dari deposito BPR ini selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, iya. Dan sebelumnya juga kami sudah jadi pengguna investor yang konsisten berinvestasi di deposito BPR juga itu gitu sudah lebih dari 10 tahun ya. Sudah lebih dari 10 tahun. Jadi nah, silakan testimoninya cicip lagi. Ya, testimoni saya adalah jadi kenapa saya suka deposito di BPR ya tadi itu seperti yang saya bilang, bunganya lebih tinggi daripada rate di bank umum. Kalau dicek di website LPS itu jelas bank umum itu mungkin sekarang 3, ya, sedangkan di BPR itu dijaminkan sampai 6,75%. Dari zaman awal berkarir ya memang awalnya itu ya cuma nabung-nabung biasa gitu ya di rekening bank, terus sampai ada kekumpul lumayan ya baru akhirnya berani mencoba deposito gitu ya. Terus deposito seru juga ya, bunganya lebih menarik. Terus yang kami ambil tenornya itu selalu one month ARO, jadi 1 bulan tapi selalu di roll over otomatis gitu ya. Kenapa ambil 1 bulan ya? Karena kami invest di deposito itu untuk kebutuhan dana darurat. Kan kalau darurat nggak ada yang tahu ya, kalau misalkan kita nabungnya dikunci 1 tahun tapi amit-amit bulan depan ada kebutuhan, repot mencairkannya, pasti ada penalti dan sebagainya. Jadi mendingan 1 bulan aja. Kalau misalkan sampai ada apa-apa, ya maksimal kita cuma nunggu 1 bulan lah sampai dananya cair. Dan ini nabung di deposito ini udah udah jadi macam-macam gitu ya. Karena beli rumah ini juga kita nabungnya di deposito BPR gitu. Lalu beli mobil juga deposito BPR dan sampai sekarang pun masih untuk dana darurat. Nah, tapi bedanya zaman dulu itu kalau mau nabung BPR repot, harus datangin langsung kantor bank BPR tersebut. Dan ya kan tadi tiap-tiap BPR itu kan PT-nya masing-masing ya, mereka punya kebijakan bunganya juga masing-masing. Ya kita harus rajin-rajin keliling ke beberapa BPR gitu ya, nanya-nanya yang rate-nya paling oke. Nah tapi sekarang sejak kenal komunal di 2 tahun lalu ya itu udah mempermudah hidup banget lah gitu, karena ya itu udah kayak marketplace untuk banyak BPR di seluruh Indonesia. Sekarang ini kami buka deposito itu ada yang BPR di Jawa Timur, ada yang di Bali, ada yang di Jawa Barat. Jadi bayangkan kalau tanpa aplikasi ya kami harus jauh-jauh ke sana untuk masuk ke cabangnya, buka deposito sendiri gitu. Minimal harus surat menyurat, itu juga akan habis beberapa hari dan akan makan biaya juga kan gitu. Kalau misalkan di komunal semuanya paperless, apalagi sekarang juga depositonya udah banyak yang e-billiat, jadi udah nggak ada lagi billiat fisik dikirim ke rumah. Sangat-sangat memudahkan hidup. Berasa banget gitu ya bedanya zaman dulu pakai BPR sama zaman sekarang pakai BPR lewat komunal, itu sangat-sangat dimudahkan. Ya. Tadi balik lagi ke faktor lebih untung dan lebih aman, ini kita harus gali lebih dalam nih, karena di luar sana mungkin teman-teman lihat gitu ya, bank-bank konvensional yang kok bunganya tinggi gitu ya, bisa memberikan 7%, 8% per annum. Nah, kita harus balik lagi ke acuan dari lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan ini menjamin apa sebenarnya? Nah, yang dijamin kalau untuk bank umum itu sebenarnya rate-nya hanya 3, berapa persen. Nanti kita taruh di layar, kita akan cari tahu ya. Dan bank BPR itu sebenarnya lebih tinggi bunga yang dijamin. Kenapa kebijakannya begitu? Karena ya jenis bisnisnya berbeda, karena model simpan pinjam yang dilakukan juga kepada jenis nasabah yang berbeda, jadi ada kebijakan seperti itu. Nah, di sini kita sebagai investor bisa ambil keuntungan gitu. Kita bisa ambil keuntungan berinvestasi di yang returnnya lebih tinggi. Ya, sama satu lagi keuntungan pakai komunal menurut saya adalah
kita dibantu oleh komunal untuk menyaring BPR mana yang kondisi keuangannya sehat. Karena di komunal ini mereka bisa lihat laporan keuangannya dan mereka kalau misalkan kita ngobrol sama CS-nya juga mereka bisa bantu pilihkan gitu. Jadi yang ini BPRA asetnya sekian, BPRB asetnya sekian, mereka bantu gitu. Jadi tentunya kalau kita nabung di BPR yang asetnya lebih besar kan lebih safe gitu ya, karena mereka lebih punya aset yang dicairkan kalau sampai kenapa-napa gagal bayar atau harus tutup gitu. Kalau misalkan nggak lewat komunal kan kadang-kadang kita juga pasti kesulitan ya untuk menilai seberapa sehat sih BPR yang saya tertarik untuk invest ini. Kalau lewat komunal semuanya udah disaring oleh mereka gitu. Jadi udah ada saringan pertamanya. Kita udah tinggal milih dari katalog yang udah diseleksi, dikurasi gitu. Ya, jadi itu kira-kira pandangan kami tentang apa yang harus kalian kelola di masa muda untuk punya hidup yang lebih maksimal. Ya, kelola ego, kelola perasaan, baru kelola keuangan. Dan ada juga tips berinvestasi yang cocok untuk kalian yang baru mulai mengelola keuangan, nggak lain nggak bukan di Deposito BPR by Komunal. Mana yang paling susah buat kalian di antara 3 tadi, yang paling susah dikelola, atau mungkin justru udah aman-aman aja nih, udah bagus semua tapi ada problem lain. Nah, mungkin kalian boleh share cerita kalian di komen di bawah. Thank you so much for watching, take care and stay healthy, see you next week, bye.